Perasaan humor Hadrat Rasulullah SAW sangat halus. Beliau bercanda dengan cara yang bersih dan jujur. Beliau bersabda bahwa saya tidak pernah berbohong, bahkan ketika bercanda. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa mereka harus selalu bahagia sambil mengingat karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Dia berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, ini semata-mata karena karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka sangat berbahagia karenanya. Rasul kita yang mulia bersabda bahwa keadaan orang mukmin itu sungguh menakjubkan, bahwa ketika ia ditimpa musibah, ia bersabar dengan senang hati dan mendapatkan pahala dari Allah. Dan ketika ia mendapat nikmat, ia bersyukur dan mendapatkan pahala untuk itu juga. Artinya, seorang mukmin dalam segala keadaan tetap bahagia dan ridho dengan ketetapan Allah. Jadi, kebahagiaan yang tulus dan kegembiraan bukan hanya merupakan tanda tubuh dan pikiran yang sehat, serta selera dan kehalusan budi yang tinggi, tetapi juga menjadi tanda keimanannya. Kenyataannya adalah bahwa tetap bahagia bukan hanya merupakan tindakan yang menyehatkan bagi seseorang sendiri, tetapi juga bagi seluruh lingkungan. Menurut kajian psikologi, seseorang yang tersenyum kepada orang-orang yang ditemuinya akan menyebarkan gelombang kebahagiaan di antara mereka, dan dengan menyebarkan senyuman ke seluruh masyarakat, ia menjadi seseorang yang menciptakan ketenangan, yang merupakan tanda masyarakat yang sehat. Siapakah yang lebih unggul dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencapai nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang, dan maqam ridha, kedudukan keridhaan. Beliau memiliki watak yang sangat ceria, dan selalu tersenyum adalah kebiasaan beliau. Beliau juga menasihati para sahabatnya dengan mengatakan, janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun itu hanya kebaikan berupa menyambut saudaramu dengan wajah ceria dan senyuman. Para sahabat menceritakan bahwa Hadrat Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum dan memiliki watak paling baik di antara semua orang. Menurut riwayat Hadrat Jabir radhiyallahu anhu, ketika wahyu turun kepada Rasulullah atau ketika beliau memberikan nasihat, beliau tampak seperti seseorang yang memperingatkan suatu kaum yang terancam azab, namun keadaan umum beliau adalah bahwa wajah beliau yang indah adalah yang paling banyak tersenyum. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW selalu menghabiskan waktu di rumah dengan bahagia, tertawa, dan tersenyum. Hadrat Jabir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah memeluk Islam, tidak pernah terjadi bahwa Rasulullah SAW melihat saya tanpa tersenyum. Humor yang halus dan bersih. Hadrat Rasulullah SAW memiliki rasa humor yang sangat halus. Beliau melakukan candaan yang bersih dan jujur. Beliau bersabda, saya tidak pernah berbohong bahkan ketika bercanda. Humor yang halus dan bersih memerlukan tingkat kecerdasan yang tinggi. Rasulullah SAW juga dianugerahi kecerdasan yang luar biasa dalam hal ini. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW sering bercanda dan bersabda bahwa Allah Ta'ala tidak marah kepada orang yang bercanda dengan jujur. Dalam temperamen Rasulullah SAW tidak pernah ada keputusasaan, kekakuan, atau kesuraman. Beliau menyukai sifat yang ceria. Para sahabat Rasulullah SAW menceritakan bahwa Hadrat Rasulullah SAW sering datang dan duduk di majelis kami, dan tidak pernah terjadi bahwa ketika kami sedang duduk dengan gembira dan tertawa, beliau mengatakan sesuatu yang membuat putus asa atau sedih. Beliau biasa duduk bersama kami, bergembira bersama kami, mendengarkan lelucon, dan terkadang juga menceritakannya.
Hadrat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwa saya telah mendapatkan keberuntungan menemani Rasulullah SAW dalam lebih dari 100 majelis. Para sahabat beliau biasa membacakan syair-syair terbaik dan berbagai hal lain dari masa jahiliyah di hadapan beliau. Rasulullah SAW mendengarkan pembicaraan mereka dengan diam dan seringkali beliau tersenyum. Hadrat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ketika kami membahas urusan duniawi dalam majelis Rasulullah SAW, beliau ikut bergabung dengan kami. Ketika kami berbicara tentang makanan dan sebagainya, beliau juga ikut berpartisipasi. Kegembiraan dalam lingkungan rumah tangga. Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang tentang bagaimana candaan Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwa, misalnya, suatu kali Rasulullah SAW memberikan pakaian yang longgar kepada salah satu istri beliau dan bersabda, "Pakailah pakaian ini, pujilah Allah, dan berjalanlah dengan menyeret ujung pakaianmu seperti seorang pengantin." Salah satu gaya candaan Rasulullah SAW yang unik adalah beliau menyampaikan hal-hal sehari-hari dengan cara yang ringan, sehingga menciptakan suasana humor. Suatu kali Rasulullah SAW mengunjungi putri beliau, Hadrat Fatimah radhiyallahu anha, dan tidak menemukan Hadrat Ali radhiyallahu anhu di rumah. Maka Rasulullah bertanya, "Di mana suamimu?" Hadrat Fatimah menjawab, "Telah terjadi pertengkaran kecil di antara kami, sehingga Ali pergi karena melihat saya marah dan tidak beristirahat siang di rumah. Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencari tahu kemana Ali pergi. Orang itu kembali dan memberitahu bahwa Ali berada di masjid. Rasulullah SAW pergi ke sana dan menemukan Hadrat Ali berbaring di tanah. Selendangnya telah tergeser dari tubuhnya dan sisinya berdebu. Rasulullah pertama-tama dengan penuh kasih sayang membersihkan debu dari Hadrat Ali, kemudian bersabda, 'Bangunlah, wahai Abu Turab.' Abu Turab artinya adalah bapak debu. Dan demikianlah salah satu julukan Hadrat Ali menjadi terkenal, yakni Abu Turab atau bapak debu. Demikian pula, Rasulullah terkadang memanggil pelayan rumah beliau, Hadrat Anas radhiyallahu anhu, dengan sebutan yang memiliki 2 telinga. Jelas bahwa setiap orang memiliki 2 telinga. Namun betapa lucunya ketika Rasulullah dengan penuh kasih sayang memanggil Anas dengan sebutan, "Hai pemilik 2 telinga, kemarilah." Dalam humor ini terdapat poin halus bahwa Hadrat Anas yang patuh juga selalu mendengarkan perintah Rasulullah SAW. Ada sahabat lain yang bertubuh tinggi bernama Khirbaq bin Sariyah. Suatu kali Rasulullah memanggilnya Zul Yadain, yang berarti pemilik tangan panjang. Dan julukan ini menjadi terkenal untuknya. Rasulullah hidup berbaur dengan keluarganya dan menciptakan suasana yang santai. Hadrat Aisyah menceritakan bahwa pada awal masa Rasulullah di Madinah, dalam suatu perjalanan, saya masih gadis kecil, belum gemuk. Rasulullah mengizinkan rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian beliau berkata kepada saya, "Mari kita lomba lari." Saya berlari dan berhasil mendahului Rasulullah. Rasulullah tetap diam. Tampaknya Rasulullah membiarkan Aisyah menang demi kesenangannya. Itulah sebabnya beliau memilih diam daripada berkomentar. Hadrat Aisyah berkata, "Setelah itu, ketika tubuh saya menjadi lebih gemuk dan berat badan saya bertambah, kami berangkat untuk perjalanan lain. Rasulullah kembali memerintahkan rombongan untuk melanjutkan perjalanan, dan beliau bersabda kepada saya, 'Mari kita lomba lari lagi hari ini.' Kami berlomba, dan kali ini Rasulullah yang mendahului saya. Sambil tersenyum, beliau bersabda, 'Nah, sekarang saya membalas kemenangan pertamamu.'" Humor dengan wanita lanjut usia. Orang-orang lanjut usia terkadang tidak mendapat perhatian, namun Rasulullah juga memperhatikan mereka. Suatu kali, seorang wanita tua datang untuk menemui Rasulullah. Beliau berkata kepadanya,
wanita tua tidak akan masuk surga. Wanita malang itu mulai menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, maksud saya adalah bahwa Anda akan masuk surga dalam keadaan muda." Artinya, ruh tidak menjadi tua. Dan di surga, tubuh halus ruh akan bebas dari batasan usia. Mendengar hal ini, wanita tua itu menjadi sangat senang. Rasulullah juga membacakan ayat dari surah Al-Waqi'ah untuk mendukung pernyataannya, bahwa yang artinya, kami telah menciptakan wanita-wanita surga menjadi muda dan perawan. Rasulullah SAW juga sering menciptakan humor dari hal-hal biasa sehari-hari dengan memberikan penekanan khusus. Hadrat Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Hadrat Ummi Aiman radhiyallahu anha yang juga merupakan pengasuh Rasulullah berkata kepada Rasulullah, "Suami saya mengundang Anda untuk jamuan makan." Rasulullah bertanya, "Siapa? Suami Anda yang memiliki warna putih di matanya?" Ummi Aiman menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada warna putih cacat di matanya." Rasulullah bersabda, "Mengapa tidak? Ada warna putih di matanya?" Ummi Aiman kembali menegaskan, "Demi Allah, tidak seperti itu." Kemudian Rasulullah menjelaskan maksudnya. "Wahai ibu, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki warna putih di matanya." Rasulullah merujuk pada bagian putih mata yang ada pada setiap mata manusia. Bercanda dengan anak-anak. Orang dewasa tentu saja dewasa. Namun dengan anak-anak kecil pun Rasulullah bergaul dengan santai dan bercanda dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, serta membuat mereka merasa nyaman di sekitar beliau. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah, menceritakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling banyak bercanda dan berbicara dengan santai bersama anak-anak. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering menjulurkan lidah beliau kepada cucunya, Hadrat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan Hasan kecil ketika melihat warna merah lidah beliau akan bergegas mendekat kepada beliau. Suatu kali Rasulullah pergi ke rumah pelayannya, Anas radhiyallahu anhu, dan melihat adik kecilnya sedih. Ketika beliau menanyakan penyebabnya, diketahui bahwa burung mina peliharaannya telah mati. Setelah itu, setiap kali Rasulullah mengunjungi rumahnya, beliau akan menggoda anak itu dengan kasih sayang dan memanggilnya dengan julukan, "Wahai Abu Umair," yakni ayah mina kecil, "apa yang terjadi dengan burung minamu?" Dengan cara ini, Rasulullah berbicara dengan anak-anak dengan cara yang penuh canda dan kasih sayang. Hadrat Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu mengingat sepanjang hidupnya candaan penuh kasih sayang Rasulullah yang beliau alami di masa kecilnya. Beliau menceritakan, "Usia saya 5 tahun ketika Rasulullah berkunjung ke tempat kami. Beliau minum air dari sumur kami dan mengambil air dengan ember ke mulut beliau, lalu menyemburkannya ke arah saya." Sikap penuh kasih sayang dan keakraban ini tidak pernah dilupakan oleh anak tersebut sepanjang hidupnya. Dan anak itu selalu menceritakannya dengan kekaguman yang luar biasa. Hadrat Ummi Khalid radhiyallahu anha menceritakan, "Saya datang kepada Rasulullah bersama ayah saya. Saya mengenakan baju berwarna kuning. Rasulullah bersabda, 'Bagus, indah.' Kemudian saya mulai bermain dengan stempel kenabian beliau. Stempel kenabian adalah sepotong daging yang menonjol di antara kedua bahu beliau, sebesar telur merpati. Ini disebut stempel kenabian, yang juga merupakan tanda fisik untuk mengenali Rasul yang dijanjikan ini. Ayah saya memarahi saya karena hal itu. Rasulullah bersabda kepada ayah saya, 'Jangan katakan apa-apa kepadanya.' Kemudian Rasulullah mendoakan saya, 'Semoga kamu banyak memakai pakaian dan menghabiskannya karena umur panjang.' Kemudian pakai lagi dan usangkan, pakai lagi dan usangkan. Artinya, semoga berumur panjang." Perawi menceritakan bahwa gadis ini memiliki umur yang sangat panjang.